pendaki Jawa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ce. Jadi di sini gue mau bercerita tentang perjalanan mendaki sebuah gunung yang terkenal dengan keindahan pemandangannya. Karena ketika kita sudah berada di puncak, kita dapat menyaksikan keindahan danau terbesar kedua di Pulau Sumatera, yakni Danau Ranau. Dan inilah perjalanan kami menuju puncak Gunung Seminung. Petualangan kali ini gue ditemani Rijal, Mbak Ade, A. Farid, dan Huda. Rijal kali keempat ini mendaki Gunung Seminung. Sudah barang tentu dia hafal betul trek yang akan kami lalui. Mbak Ade dan Huda, kakak beradik yang kami sebut pendaki Jawa, ya, karena mereka sudah mendaki berbagai gunung di Pulau Jawa seperti Gunung Gede, Gunung Papandayan, Gunung Cikuray, bahkan sampai Gunung Tambora yang berada jauh di Nusa Tenggara Barat. Dan leader kami, A. Farid, sudah sekian tahun tidak mendaki gunung. Semasa muda, beliau aktif di event ekspedisi pendakian, khususnya gunung yang berada di kawasan Lampung Barat. Pendakian kali ini kami hanya berlima saja. Tentu dengan pengalaman teman satu tim yang sudah gue sebutkan tadi, harusnya Gunung Seminung bisa kami taklukkan. Goes to Seminung. Mobil yang pendakinya ada 7, 5 cewek 2 cowok. Kita tulis aja di sini. Oke. Masih membekas galau. Nyusul. Oke, menyusul. Perkenalkan, ini Bapak Selamet. Di rumah beliaulah pendaki yang membawa kendaraan roda 4 memarkirkan mobilnya tepat di halaman rumah Bapak Selamet. Dengan biaya per mobil 20.000 saja, semoga mobil yang kita titipkan Selamet di tangan Bapak Selamet. Hehe, amin. Ini anjing Gunung Seminung. Namanya Jos, kita kasih nama Jos aja. Ganteng juga kamu nih Jos. Cash. Dari parkiran mobil menuju base camp atau pos 1, kita masih akan melewati perkebunan milik masyarakat Pekon Teba, Kecamatan Sukau, Lampung Barat. Fakta menarik tentang Gunung Seminung adalah sejak awal trekking dari pos 1, kita sudah berada di ketinggian 1000 mdpl. Yang berarti kita hanya perlu mendaki sejauh 881 meter di atas permukaan laut. Kamu suka Oreo ya? Ini nah nih. Namanya apa Jal? Jos. Sini Jal. Satu lagi. Jack biasa lah. Jos aja namanya. Maaf ya pakai tangan kiri. Baik lagi. Habisin. Mana katanya? Kamu baik banget. Padahal tadi ada yang cantik loh. Kamu nggak ikut? Nggak suka ya? Kamu betina jangan-jangan. Kok namanya Jos? Ya jadi ini kita sudah masuk di tempat penitipan parkiran motor dan pendaftaran
pendaki untuk mendaki Gunung Seminung. Tempatnya begini. Registrasinya berapa, Pak? Registrasinya nggak? Ini semua tempat penitipan motor semua sih. Jadi tiket satu pendaki itu Rp5.000 saja. Dengan Pak Ade tadi Pak ya? Oke siap. Pos 1. Beginilah keadaannya. Sampah berserakan di mana-mana dan banyak pendaki yang sejatinya sudah memiliki kesadaran untuk membawa kembali sampahnya turun ke bawah. Namun, dikarenakan tempat pembuangan sampah yang tidak terorganisir dengan baik, menyebabkan area ini kurang elok untuk dipandang. Harapannya ini sebagai refleksi kita bersama, khususnya pengelola, agar dapat menyediakan bak sampah yang rutin diangkut oleh mobil sampah. Menjadi doa kita bersama, semoga manajemen pengelolaan sampah lebih baik lagi, guna menjaga dan merawat kelestarian Gunung Seminung. Jadi luar biasanya Mbak Ade ini buatin kita rendang guys. Tuh banyak lagi rendang. Terima kasih Mbak Ade. Udah ya bikin. Udah apa? Kita kasih Josh rendang guys. Mau nggak dia rendang? Misi Ahi. Josh? Lah ini udah nulisin, Mbak. Gimana Josh? Adi. Aduh, Josh. Josh. Rendang. Ah. Suka rendang kau. Mantap. Oke. Mai. Yeah. Pertemuan dua pohon. Kita lanjut lagi perjalanan. Ini kawan Ijal. Udah 3 kali naik, ini yang keempat. Mungkin dia sudah tahu medan. Jadi dia cuman pakai sendal gunung. Dan cuman pakai tas 40 liter aja gitu. Seminung. Kayaknya gua di sana nggak gini-gini amat. Gunungnya? Ora dia nggak begini tapi panjang gitu treknya. Oh gitu. Berarti ini susah? Susah lah. Iya tuh. Oh. Pos 3 kayak gini aja tempatnya. Sampah, 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 sampah. Buang sampah. Naik gunung demi eksistensi. Jadi ini pos 3. Ketinggian 1500. 1560-an. Berangkat kakak? Di pos 3. Oke, berangkat. Kakak udah mantap.
Belakang adalah pendaki-pendaki Jawa yang sudah menaklukkan Gunung Papandayan. Gunung apa lagi? Tambora. Gunung apa lagi? Gede. Sumbing. Andong. Cikuray. Tapi di Seminung lemah. Ini salah satu burung eksotis yang ada di Gunung Seminung, yang juga bisa kita temukan di Gunung Pesagi. Ini ada dua sih, by the way. Dia bisa minta makanan. Ini tertulis sudah pos 4. Tadi sih ketinggiannya 1700-an mdpl. Jadi tinggal sedikit itu sudah ada jalur menuju puncaknya. Jadi ini sudah menuju tempat atau objek foto di punggungan Gunung Seminung yang cukup terkenal. Jadi ini salah satu spot foto yang ikonik bisa dibilang, karena ada batu di sisi jurangnya yang langsung terlihat atau bisa kita fokuskan ke sana, ke pendakinya di sana. Jadi teman-teman bisa di situ, motonya dari sini. Ini di trek punggungan Seminung. Semoga kita dapat tempat, karena memang pendaki lain banyak, baik yang udah di top maupun yang sedang trekking bareng di sini. Mantap. Gitu punggungannya. Hati ini tergerak sebab kuasamu. Sebatas manusia biasa, hanyut atas penciptaanmu. Bukan bersumber sebab gengsi, bukan pula sebab pembuktian diri. Namun, hanyalah sebatas kerendahan hati. Begitu banyak manusia sebut ini hobi, tanpa merenungi atas sebuah filosofi. Bukan pujangga, bukan pula Visa Besari. Hati bergetar, terpukau akan pesonamu. Kaki mengajak, melangkah mendalami hakikatmu. Betapa angkuhnya diriku di hadapan dirimu. Jikalau aku tak mensyukuri segala nikmatmu. Beri aku harapan akan sebuah pengampunan. Beri aku pijakan yang mendekam dalam sebuah kegamangan. Puncak Seminung, aku mengagungimu atas izin penciptamu. Alhamdulillah, ucapku dalam letih. Setelah sampai di puncak, kami segera membangun tenda dan dengan segera pula membuat minuman hangat agar tubuh terjaga
dari hembusan angin yang cukup kencang sore menjelang malam. Ini kita mau kopi-kopi. Oh ya ampun, headlamp ini headlamp mengganggu pencahayaan kamera. Ini kita masih sama AA. AA masih buat kopi-kopi. Buat kopi apa teh? Kopi sama teh. Wow. Tidak mau kopi, takut susah tidur, kita coklatos saja. Kocok. Oke. Minuman kita tengah malam. Coklatos bukan kopi-kopi. Tahu dah. Osh, mantap. Copi-copi. Mau kanan apa bawah? Actionnya saja dong, masih panas. Oke cuy, jadi waktu menunjukkan jam 1.24. Ini posisi puncak Seminung lagi kena badai banget, kenceng banget anginnya. Jadi ada beberapa pendaki yang mau nggak mau harus keluar tenda karena pasaknya lepas, dan ada juga tenda yang frame patah. Karena memang kenceng banget badainya. Ini masih belum selesai, mungkin mulai dari setengah jam yang lalu, dan ini masih kenceng. Lihat nih lampu tenda goyang-goyang kenceng banget. Asli, semoga segera membaik, badai berlalu, bisa segera tidur nyenyak, dan semoga bisa ketemu sunrise. Oke, mantap. Pagi cuy, sekarang jam 6:07. Gak ada sunrise, gak ada. Angin berhenti aja, udah seneng banget. Belakang tembok, depan tembok. Lihat nih, angin kencang, tembok semua. Kopi guys di puncak Seminung ya kan, masih kenceng banget ini anginnya. Kabut, dinding, nggak kelihatan danau Ranau. Kita nikmatin aja kopi kita ya kan, mantap. Sesaat melihat puncak Pesagi dari kejauhan, teriakan bahagia para pendaki mulai menggema. Yang itu diikuti perlahan menghilangnya kabut yang sejak pagi menjadi penghalang bagi kami untuk melihat keindahan danau terbesar kedua di Pulau Sumatera. Doakan semoga kami diizinkan untuk melihat keindahan ciptaannya. Dan inilah maha karya yang maha kuasa, Danau Ranau. Kota baru gunungnya Bamega, Bamega Bamanaku di Salangkarang, Bamanaku di Salangkarang. Batamu lawanlah Adinda, Adinda iman di dadara sama layang, iman di dadara sama layang. Terima kasih Seminung, pengalaman yang takkan terlupa
dan pesan darimu akan selalu kukenang. Seolah engkau berkata, kedatanganmu selalu kunanti, dakilah puncakku dan akan kuajarkan padamu makna kerendahan hati. Dahulu hanya ada segelintir manusia yang berani bersusah payah hanya untuk mengunjungiku. Mereka berusaha untuk lebih mengenal diriku dan diri mereka sendiri. Aku pun menyambut mereka dengan sukacita dan menantang mereka sampai batasnya. Mereka pulang dengan puas dan bahagia, seraya berjanji untuk kembali datang lagi padaku. Kembali untuk menjadi sejatinya manusia. Setelahnya, makin banyak rupa-rupa manusia yang hinggap ke tubuhku. Mereka yang berusaha menemukan makna kerendahan hati, mereka yang menginginkan sebuah pencapaian, mereka yang ingin menemukan kehangatan pribadi di balik dinginnya puncak yang didaki. Tentunya, aku senang karena makin banyak manusia yang belajar dariku. Namun sayangnya, tak semua yang datang padaku mencari kebijaksanaan, dan tidak pula mencari makna kesederhanaan. Mengunjungiku kini bukan lagi soal menaklukkan ego pribadi dan menjadi manusia bijaksana. Sebagian dari kalian datang justru karena niat sebaliknya, hanya perihal eksistensi, memuaskan egonya untuk diakui oleh manusia lainnya.